Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadhani, NIM A12 2022 06959. Saya akan mempresentasikan analisa dan perancangan sistem informasi pada warung laundry Ana Semarang. Untuk yang pertama, dimulai dari sejarah. Asal mula bisnis atau usaha ini pada tahun 2015 saat masih kuliah tepat semester 6. Mbak Ana ingin membuka sebuah usaha, kemudian muncul sebuah ide berupa usaha laundry. Usaha ini awalnya masih dikembangkan dan dikerjakan seorang diri. Dia membuka usahanya mulai dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Kemudian saat hari Selasa dan Kamis dia berangkat kuliah. Alasan Mbak Ana ingin membuka lowongan usaha laundry ini dikarenakan dia ingin belajar mandiri dan juga ingin menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan. Di samping itu, dengan adanya usaha ini diharapkan untuk mempermudah pekerjaan rumah, terutama memudahkan masalah cucian pada saat musim hujan. Seiring berjalannya waktu, usaha ini semakin maju sehingga pada saat Mbak Ana lulus kuliah, dia bisa benar-benar fokus untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian Mbak Ana membuka lowongan pekerjaan dan telah mendapatkan beberapa karyawan yang bekerja di usaha ini, seperti Mbak Ayu, Mbak Lina, dan juga Mas Putra yang hingga saat ini masih bekerja. Untuk visi misi perusahaan, visi menyedia jasa laundry yang memperhatikan kualitas, ketepatan, kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan yang ramah dan juga praktis. Untuk misi, memberikan kualitas terbaik, pelayanan yang ramah, dan kemudahan dan kepuasan pelanggan. Untuk struktur organisasi warung laundry Ana, dalam perusahaan warung laundry Ana terdapat struktur organisasi yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab masing-masing. Untuk yang pertama ada Ana sebagai pemilik usaha laundry, dan juga Ayu sebagai pegawai kasir, dan Rina dan Putra sebagai karyawan di bagian mencuci dan menyetrika. Selanjutnya, untuk analisis proses bisnis sistem yang sedang dijalankan saat ini. Prosedur sistem yang sedang berjalan pada warung laundry Ana terdapat 3 proses, yaitu pertama proses penerimaan cucian, yang kedua proses pengambilan cucian, ketiga proses pelaporan kepada pemilik. Merupakan prosedur proses agar pemilik bisa melihat laporan transaksi. Prosedur ini melibatkan kasir dan pemilik laundry. Alur proses pelaporan kepada pemilik. Untuk tabel bisa dilihat di sebelah samping kanan, ada tabel penerimaan cucian, ada tabel pengembalian cucian, dan pelaporan kepada pemilik. Analisis masalah dengan metode PICIS. Dengan menggunakan metode PICIS, dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami dan juga kelemahan-kelemahan pada sistem pada laundry, sehingga dapat membantu penulis saat proses pengembangannya. Berikut permasalahan pada PICIS. Yang pertama adalah performance. Permasalahan proses input back-office masih menggunakan metode manual. Yang kedua ada informasi yang sering akurat dan juga sering terlambat dalam melakukan penyampaian laporan penerimaan laundry. Ketiga ada ekonomi, sering berjalan waktu akan mengeluarkan banyak biaya dikarenakan akibat dari besarnya jumlah karena penulisan dan alat tulis yang masih manual. Untuk keempat ada kontrol, sistem keamanan data juga kurang optimal sehingga apapun dapat masuk dan merubah data tersebut. 5. Efisien, sistem yang lama membutuhkan waktu yang lama dan bukan mencetak laporan laundry konsumen. 6. Service, karena sebuah proses yang berjalan lama sering terjadi keterlambatan pelayanan, terutama pada pencarian dengan penerimaan hasil laundry. Hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk memproses sebuah data. Analisis kebutuhan sistem. 1. Identifikasi kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan pengguna pada warung laundry Ana seperti admin, kasir, pemilik. Ada juga terdapat hak akses admin, hak akses kasir, hak akses pemilik, dan juga analisa kebutuhan sistem seperti menampilkan halaman berupa biodata, menambahkan pagar laundry, customer, dan sebagainya. Untuk identifikasi kebutuhan non-fungsional, terdapat 3 kebutuhan non-fungsional pada warung laundry Ana, yaitu kebutuhan perangkat keras seperti hardware, kebutuhan perangkat lunak software, dan kebutuhan pengguna. Pengguna merupakan seseorang yang memiliki hak akses sebuah sistem seperti admin, bertujuan untuk mengelola proses sistem yang berjalan, dan juga terdapat user yang hanya ingin melihat atau
riwayat transaksi yang telah dilakukan konsumen. Untuk usulan proses bisnis sistem yang baru adalah untuk memperbaiki proses bisnis yang dimulai dari penerimaan, penandaan cucian, pencucian, pengembalian cucian, dan pelaporan. Pada saat pengecekan kondisi pakaian, bagian penerimaan memberi label atau name tag agar tidak terjadi tertukarnya pakaian konsumen terhadap pelanggan satu dan lainnya. Karena pada proses pencucian ada jenis-jenis pakaian tertentu. Untuk pemulaian sistem berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan dan pengumpulan data. Pemanggilan sistem yang baru yang diusulkan merupakan tahapan rancangan secara rinci terhadap sistem baru yang akan diterapkan. Untuk pemodelan sistem baru usulan dengan merancang flow of dokumen dari sistem serta merancang database. Untuk flow of dokumennya bisa lihat. Selanjutnya ada konteks diagram. Untuk konteks diagram sendiri merupakan diagram yang menggambarkan atau mempresentasikan secara keseluruhan dari sistem informasi jasa laundry. Selanjutnya ada dekomposisi diagram. Dekomposisi merupakan diagram yang menggambarkan atau mempresentasikan secara keseluruhan dari sistem yang diusulkan. Di samping merupakan gambar konteks diagram dan dekomposisi diagram. Desain data flow diagram level 0. DFD sistem yang diusulkan sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data itu mengalir. Di samping ini merupakan DFD sistem informasi pelayanan jasa laundry pada warung laundry. Untuk DFD level 1 terdapat penerimaan cucian, terdapat pencucian, dan yang terakhir terdapat proses transaksi. Untuk gambar bisa dilihat ada di samping dan di bawah. Untuk selanjutnya struktur desain database. Yang pertama terdapat tabel data pelanggan. Yang kedua terdapat tabel data cucian, dan yang ketiga terdapat tabel data karyawan. Untuk yang terakhir terdapat tabel data transaksi. Selanjutnya ada desain input data pelanggan. From yang digunakan untuk menyimpan pelanggan yang kemudian disimpan ke dalam tabel pelanggan. Untuk yang selanjutnya terdapat desain input data karyawan. From yang digunakan untuk menyimpan data karyawan kemudian akan disimpan ke dalam tabel karyawan. Untuk selanjutnya ada input data cucian. From yang digunakan untuk menyimpan data cucian pelanggan kemudian akan disimpan pada tabel data cucian. Untuk selanjutnya terdapat desain input layanan. From yang digunakan menyimpan data layanan yang kemudian akan disimpan ke dalam tabel jenis dan tabel layanan. Untuk desain output laporan data pelanggan berfungsi untuk hasil cetakan daftar seluruh pelanggan. Untuk yang terakhir desain laporan data cucian, outputnya adalah laporan data transaksi cucian dan hasil transaksi cucian yang masuk. Untuk desain interface, yang pertama terdapat halaman login. Adalah admin memasukkan username password. Untuk yang kedua ada halaman tambah pelanggan yang untuk memasukkan identitas pelanggan. Selanjutnya ada halaman data pelanggan. Halaman pelanggan yang telah dimasukkan sistem oleh admin sebelumnya. Selanjutnya ada halaman edit pelanggan. Halaman edit pelanggan merupakan halaman untuk mengedit data pelanggan jika ada perubahan. Ada halaman data transaksi laundry.
Halaman transaksi merupakan halaman yang menampilkan data transaksi dari pelanggan. Pada halaman ini, fungsi transaksi menambahkan transaksi baru, fungsi invoice melihat data transaksi secara detail, fungsi edit batalkan. Halaman laporan adalah halaman yang berisi tabel transaksi laundry. Admin dapat memfilter dari tanggal berapa saja yang ingin ditampilkan. Untuk yang terakhir, terdapat halaman forgot password yang berfungsi jika admin ingin mengganti password baru. Admin masukkan password baru, kemudian pilih ganti password untuk menyimpan password baru. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.